Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiatul Fitriah dengan NIM 171400087. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 kajian pustaka pada proposal PTK saya yang berjudul Peningkatan Pembelajaran Matematika, Materi Penyajian Data kelas 5 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement Division di MIN 13 Blitar. Latar belakang masalah pada bagian ini, peneliti mengutarakan kondisi yang terjadi dan kondisi yang ada saat ini sehingga terlihat adanya kesenjangan dan merupakan masalah yang menuntut dicarikan jalan keluar melalui PTK. Latar belakang masalah pada proposal PTK saya sebagai berikut. Alasan perlunya belajar matematika. Ilmu matematika selalu ikut serta dalam kehidupan sehari-hari karena setiap orang membutuhkan ilmu matematika untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu, matematika sudah diajarkan mulai dari sekolah dasar guna untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir yang logis, analisis, sistematis, kritis, kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di kelas 5B MIN 13 Blitar, ditemukan beberapa siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika. Hal itu dikarenakan ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Di sini faktor internal yaitu dari dalam diri siswa sendiri, di mana siswa di situ merasa tidak menyukai pelajaran matematika, menganggap mata pelajaran matematika adalah mata pelajaran yang menyulitkan karena berhubungan dengan angka-angka dan harus menghafalkan rumus. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berada di luar dari siswa itu sendiri, seperti cara pengajaran guru pada pembelajaran matematika kurang menggunakan strategi, model, dan metode pembelajaran yang bervariasi agar pembelajaran tersebut bisa sampai kepada siswanya. Beberapa nilai siswa berada di bawah KKM. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui masalah yang terjadi dalam pembelajaran matematika tersebut. Berdasarkan beberapa faktor penyebab permasalahan tersebut, ada cara yang mungkin dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Salah satunya yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement Division, di mana model pembelajaran tersebut termasuk salah satu model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, sehingga siswa akan saling bekerja sama, berinteraksi dengan teman kelompoknya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, dan juga siswa dapat melatih komunikasi dengan teman sekelompoknya. Dengan mempertimbangkan cara pemecahan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penerapan model pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement Division yang mungkin dapat memudahkan siswa menerima pembelajaran matematika pada materi penyajian data di kelas 5B MIN 13 Blitar. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eki Setiawan dan Topanus Tula pada 2019 menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika pada siswa kelas 4 SDN 5 Tikala, Kabupaten Toraja Utara. Oleh karena itu, peneliti ingin menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division dalam pembelajaran matematika di kelas 5B MIN 13 Blitar. Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, maka akan dilakukan penelitian dengan judul Peningkatan Pembelajaran Matematika, Materi Penyajian Data kelas 5 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement Division di MIN 13 Blitar. Berdasarkan judul penelitian, maka pada bab 2 daftar pustaka akan dibahas pembelajaran matematika, materi penyajian data, dan model pembelajaran kooperatif STAD.
Menurut Sukajati dalam buku penelitian tindakan kelas, pada bagian ini peneliti menguraikan dengan jelas teori dan pustaka yang mendukung atau menumbuhkan gagasan yang melandasi usulan rancangan tindakan. Hakikat pembelajaran. Menurut Mansur Muslih, pembelajaran yang disebut kegiatan belajar mengajar merupakan proses aktif bagi siswa dan guru untuk mengembangkan potensi siswa sehingga mereka akan tahu terhadap pengetahuan dan pada akhirnya mampu untuk melakukan sesuatu. Hakikat matematika. Menurut Rus Effendi, dalam Karso dan kawan-kawan, matematika lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio penalaran, bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi. Matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Tujuan dan ruang lingkup matematika di sekolah dasar. 1. Melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, beserta operasi campurannya, termasuk yang melibatkan pecahan. 2. Menentukan sifat dan unsur berbagai bangun datar dan bangun ruang sederhana, termasuk penggunaan sudut, keliling, luas, dan volume. 3. Menentukan sifat simetri, kesebangunan, dan sistem koordinat. 4. Menggunakan pengukuran, satuan, kesetaraan, antar satuan, dan penaksiran pengukuran. 5. Menentukan dan menafsirkan data sederhana seperti ukuran tinggi, terendah, rata-rata, modus, mengumpulkan dan menyajikannya. 6. Memecahkan masalah, melakukan penalaran, dan mengkomunikasikan gagasan secara matematika. Tahapan dalam pembelajaran matematika. Ada 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahapan penanaman konsep. Dengan tahapan penanaman konsep, materi yang akan diajarkan dikaitkan dengan materi yang telah diajarkan dan dalam kehidupan anak. 2. Tahapan pemahaman. Dengan tahap pemahaman, anak akan memperluas konsep matematika yang telah dipelajari pada penanaman konsep serta menerapkannya untuk memecahkan masalah. 3. Tahap keterampilan. Dalam tahap keterampilan, anak dilatih menggunakan konsep-konsep matematika yang telah diperoleh dalam memecahkan masalah. Pengertian data. Menurut pendapat Sabana, data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berupa angka-angka maupun yang berbentuk kategori seperti baik, buruk, tinggi, rendah, dan sebagainya. Pengumpulan data. Dalam mengumpulkan sebuah data, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. 1. Mengumpulkan data dengan tes. Tes yaitu serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 2. Pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan akan sesuatu. 3. Pengumpulan data pencatatan langsung. Contohnya seperti kegiatan mencatat berat badan teman sekelas dengan menimbang berat badan langsung menggunakan timbangan. 4. Pengumpulan data penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui masalah yang terjadi dan menemukan solusi dari masalah tersebut. 5. Pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket. Menyebarkan angket adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data secara tidak langsung, yaitu menyebarkan angket atau kuesioner. Penyajian data. Data dapat disajikan dengan cara yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Dan yang keempat, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa
dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Karakteristik model kooperatif. 1. Pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran secara tim. Semua anggota tim atau kelompok harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Didasarkan pada manajemen kooperatif. Pada pembelajaran kooperatif, fungsi perencanaan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif membutuhkan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Kemauan untuk bekerja sama. Prinsip bekerja sama perlu ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif. Setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi juga ditanamkan perlunya untuk saling membantu. Keterampilan bekerja sama. Kemauan untuk bekerja sama dapat dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambar dalam keterampilan bekerja sama. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain. Model pembelajaran Student Team Achievement Division adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk belajar dalam kelompok-kelompok yang heterogen, yang setiap kelompoknya terdiri dari 4-5 siswa. Kegiatan pembelajarannya diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. Karakteristik model pembelajaran Student Team Achievement Division. Salah satu karakteristik dari penggunaan model pembelajaran STAD dalam proses pembelajaran adalah adanya kerjasama tim. Kerjasama tim ini terbentuk karena proses pembelajaran di mana dalam proses pembelajaran ada penyajian materi serta evaluasi yang dilakukan melibatkan tim dan juga individu. Pada tugas selama proses pembelajaran, guru akan memberi tugas pada tim dengan mekanisme presentasi atau kuis. Dalam kerjasama tim, anggota tim dibolehkan saling membantu satu sama lain. Langkah-langkah model pembelajaran Student Team Achievement Division menurut Rusman sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian tujuan dan motivasi. Guru menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. 2. Pembagian kelompok. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompoknya terdiri dari 4-5 siswa yang heterogen. 3. Presentasi dari guru. Guru menyampaikan materi pelajaran dengan terlebih dahulu menjelaskan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut, serta pentingnya pokok pembahasan yang akan dipelajari. 4. Kegiatan belajar dalam tim. Siswa bekerja dalam kelompok yang telah dibentuk oleh guru. 5. Kuis evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang materi yang dipelajari dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil kerja masing-masing kelompok. 6. Penghargaan prestasi atas keberhasilan kelompok. Penilaian dan evaluasi. Dalam metode Student Team Achievement Division, antar siswa dalam suatu kelompok berdiskusi saling membantu mencapai tujuan belajar. Pada akhir pembelajaran, siswa harus mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru secara individu, bukan kelompok. Hasil evaluasi tersebut dikelola untuk memberikan nilai kelompok dan guru selanjutnya memberikan reward untuk kelompok yang berhasil mengumpulkan nilai tertinggi.